Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar jamaah Masjid As-Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Iya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan banyak amal kebaikan, termasuk pada sore hari ini kita melanjutkan di acara ngobrol perkara Islam. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada ngopi sore hari ini sudah sampai pada episode ke-35. Alhamdulillah Pak Ustadz, luar biasa kita sudah melewatkan berapa bulan itu ya. Dan di kesempatan ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan bulan yang sangat istimewa yang tidak akan lama lagi insya Allah akan menjumpai kita, sehingga kita harus menyambutnya dengan penuh rasa gembira ya. Sehingga topik pada ngopi edisi ke-35 ini adalah gembira menyambut Ramadan ya. Jamaah sekalian yang berbahagia ya, sebagai ilustrasi barangkali ketika Masjid As-Siddiq melaksanakan kegiatan panen perdana buruan saya di hari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Dan di kesempatan itu kita menghadirkan atau juga barangkali berkesempatan dihadiri begitu ya oleh Kepala Dinas Pertanian ya. Beliau adalah sosok yang berbeda dari kebiasaan warga di sekitar kita, sehingga Kepala Dinas Pertanian ini menjadi sosok yang istimewa begitu. Dan karena kita akan kedatangan tamu yang spesial begitu, maka warga di sekitar masjid atau jamaah masjid sendiri pun melakukan banyak sekali persiapan dengan penuh sukacita, kegembiraan, gotong royong dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi kecil saja ya tentang apa yang ada di sekitar kita kemarin. Nah, Ramadan ini jauh lebih istimewa dari apa-apa yang kita tunggu-tunggu ya. Misalnya kita menunggu kehadiran suami atau istri yang baru saja bepergian jauh di tempat lain, anak kita yang sudah lama ditinggal atau pergi mondok misalnya, pulang ke rumah, dan kita sudah tahu tanggalnya akan pulang gitu ya. Tentu ini akan menjadi kabar yang menggembirakan dan kita pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Demikian dengan Ramadan ya. Bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan ya, dengan pahala yang berlipat ganda, bulan ampunan dari Allah, bulan menanam segala kebaikan, bulan memanen pahala dan sebagainya. Dan tentu kita akan menjadi aneh ketika Allah sudah mengabarkan begitu istimewanya bulan Ramadan, tapi kita merasa sedih begitu ya. Sudah Ramadan deh gitu ya. Ramadan lagi gitu. Itu menjadi sesuatu yang aneh. Padahal Ramadan itu memberikan begitu banyak keberkahan untuk kita, dan tentu saja kita harus bergembira menyambutnya untuk mendapatkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di banyak hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kami sudah berada di sini dengan Pak Ustadz Makmur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Pak Ustadz Makmur ini adalah Ketua DKM As-Siddiq, dan beliau juga penyuluh dari Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, Pak Ustadz Makmur, sebagaimana tadi saya sampaikan sebagai pengantar topik ngopi sore hari ini, yaitu gembira menyambut Ramadan. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan kegembiraan yang seperti apa gitu yang mestinya kita
munculkan gitu ya, kita curahkan gitu ya beberapa hari menjelang hadirnya bulan Ramadan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis. Hadirin jamaah Masjid As-Siddiq warga RW 14 khususnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyimak dakwah digital Masjid As-Siddiq ya, Masjid As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur atas izin-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersilaturahim melalui kajian dakwah digital episode yang ke-35. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keharibannya baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Toro ya, Mas Toro lah ya, biar enak gitu memanggilnya. Bagaimana caranya kita gembira dengan Ramadan? Iya. Dan ini seyogianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya harus merasa gembira dengan tibanya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu kedatangannya bagi kita atau oleh kita sebagai orang yang beriman. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disampaikan melipat gandakan segala amal yang kita lakukan. Kemudian juga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan ini adalah kesempatan baik sesungguhnya bagi kita sebagai orang yang beriman untuk menuai atau memanen pahala di bulan Ramadan ini. Makanya tadi juga disampaikan Ramadan sebagai ladang untuk kita beramal. Ini luar biasa ya, sebutan-sebutan keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Dan Pak Ustadz, mencurahkan atau menunjukkan rasa kegembiraan ini bisa juga diartikan sebagai tanda keimanan seseorang. Oh betul. Iya. Jadi tibanya bulan suci Ramadan, cara menyambutnya, cara menyikapinya ini jelas sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Makanya Allah mewajibkan itu kan kepada orang yang beriman. Tapi orang yang beriman pun tingkatannya juga berbeda-beda di dalam hal menerima kewajiban ini. Makanya bagi orang yang beriman betul-betul dengan diwajibkannya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, akan tiba bulan Ramadan, ini adalah kebahagiaan yang tak terkira, kebahagiaan yang tak terhingga. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan kharramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan tibanya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Itu merasa bahagia, merasa bangga dengan tibanya bulan Ramadan. Makanya pancaran keimanan ya bagi orang yang betul-betul imannya kuat dengan tibanya bulan Ramadan, itu adalah bahagia, mengekspresikan kebahagiaannya juga itu luar biasa. Makanya tadi dianalogikan seperti
kita akan kedatangan tamu. Nah, Ramadan kalau dikatakan bulan atau tamu yang agung, maka bagaimana cara kita mempersiapkan ya kedatangan atau tibanya bulan Ramadan itu sendiri. Makanya sikap orang yang beriman itu pasti berbeda-beda. Ada yang betul-betul ya menyambutnya dengan penuh sukacita. Ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang istilahnya hari-hari gimana biasa, nanti ajalah biasa-biasa aja. Sudah pernah Ramadan. Tahun kemarin. Oh iya, kita udah berapa kali melaksanakan puasa. Biasa pernah. Aja gitu. Jangan jangan terlalu ribet-ribet lah istilahnya gitu kan. Tapi bagi orang yang beriman tadi, kebahagiaan yang tak terhingga. Ya Pak Ustadz, soal kebahagiaan yang tak terhingga luar biasa sangat gembiranya itu juga ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ya, di banyak catatan gitu sejarah menunjukkan bagaimana para sahabat itu berdoanya sampai 6 bulan sebelum Ramadan datang gitu ya, supaya Allah menghadirkan atau Allah bisa memberikan umur yang panjang sehingga bertemu dengan Ramadan gitu. Nah itu bentuk kegembiraan yang sulit kita gambarkan gitu ya. Makanya para sahabat ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berakhir bulan Ramadan itu kan mereka menangis karena ditinggal bulan Ramadan. Kalau kita mungkin ketika berakhir bulan Ramadan bebas gitu ya, seolah-olah bebas dari kewajiban, dari keuntungan kewajiban. Tapi bagi sahabat itu berduka cita. Nah, selang beberapa bulan berikutnya ya, ketika apalagi sudah masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu Rasul juga memberikan contoh kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah, makanya salah satu doa yang mungkin ya akan dikabulkan oleh Allah, salah satunya manakala usia kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Sebab tidak sedikit ya ingin hidup kembali usianya, menginginkan sampai kepada bulan Ramadan, tapi banyak yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Apalagi tentunya di samping tadi persiapan jiwa, perlu juga kita persiapkan dengan ilmu ya. Kenapa harus kita persiapkan dengan ilmu? Ilmu di dalam hal ini adalah ilmu yang berkaitan khusus ya dengan ibadah saum itu sendiri. Sehingga saum kita dari tahun ke tahun itu tidak ada istilah kitu keneh kalau dalam bahasa Sunda itu ya. Begitu lagi rekitu wae begitu ya. Harus lebih baik dari tahun kemarin. Nah, jangan-jangan berkaitan dengan masalah fikih saum kita, ilmu yang berkaitan dengan saum kita sudah lupa lagi. Kita buka-buka kembali buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa, kemudian juga mendengarkan pengajian-pengajian yang berkaitan atau temanya juga dengan masalah ibadah puasa dan lain sebagainya. Artinya persiapan-persiapan keilmuan kita ditingkatkan ya. Tapi secara khusus berkaitan dengan masalah saum. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak dipelajari, tetap harus kita pelajari, wajib kita pelajari. Tapi paling tidak, karena ini berkaitan dengan masalah ibadah saum, coba kita tingkatkan bagaimana keilmuan kita berkaitan dengan ibadah saum. Karena yang namanya ilmu itu kan merupakan sahnya suatu amal akan diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu ditolak oleh Allah, alias tidak diterima. Ya termasuk saum kita. Ya. Saum kita dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya, tidak makan, ya, tidak minum, akan tetapi puasa kita itu belum dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan orang-orang yang saum. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsy. Kebanyakan dari umatku yang melaksanakan ibadah saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi hanya bisa menahan lapar dan haus. Mungkin secara puasanya sah, tapi kosong dari pahalanya. Betul Pak Ustadz ya. Kosong dari pahalanya. Kalau orang yang berpuasa didasari dengan ilmu ya,
maka puasanya akan meraih banyak pahala ya, sebagaimana petani yang menanam padi begitu ya. Bagaimana dia tahu caranya menanam padi yang baik, maka dia akan memanen padi yang banyak itu dengan hasil yang banyak. Itu juga dengan puasa gitu ya. Supaya puasa yang dilakukan dari terbit fajar sampai dengan maghrib menghasilkan pahala yang banyak, maka perlu didasari dengan ilmu ya. Kan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang merusak begitu ya, merusak amal seseorang berpuasa. Iya, Pak Ustadz, itu begitu. Iya, memang betul, Mas. Jadi banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tapi kosong dari pahalanya. Ya seperti umpamanya dia berdusta, itu bisa membatalkan saum ya, mengosongkan pahala saum. Kalau membatalkan saum itu kan makan, minum gitu ya. Itu jelas membatalkan saum. Tapi yang mengosongkan pahala saum itu seperti tadi. Iya. Umpamanya berdusta ya. Kemudian juga melihat seseorang dengan penuh tatapan syahwat, juga itu ghibah ya, namimah. Nah itu juga termasuk hal-hal yang bisa mengosongkan pahala saum kita. Nah makanya sekali lagi buka kembali ya yang berkaitan dengan keilmuan kita, berkaitan dengan masalah ibadah saum supaya saum kita itu berkualitas, gitu ya, berkualitas. Betul Pak Ustadz ya, supaya saum kita tidak menjadi sia-sia. Betul. Gitu ya. Baik Pak Ustadz. Saya juga teringat dengan perkataan Imam Syafi'i ya, yang menyebutkan bahwa al-ilmu qabla qauli wal amal gitu ya, bahwa ilmu itu adalah permulaan atau sebelum perkataan dan perbuatan gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempersiapkan jiwa kita ya, mengisinya dengan penuh rasa kegembiraan, yang berikutnya adalah mempersiapkan ilmu sebaik-baiknya tentang Ramadan. Kan materi tentang Ramadan itu tersedia banyak sekali di mana-mana ya. Sebagai kajian-kajian Ustadz di YouTube ya, tinggal dicari dengan track record yang sangat baik. Banyak sekali buku-buku terkait dengan Ramadan. Juga banyak sekali termasuk di belakang kita. Ini perpustakaan Masjid As-Siddiq, juga banyak sekali buku-buku yang membahas tentang Ramadan, ibadah saum gitu ya. Baik Pak Ustadz ya, persiapan jiwa sudah, menuntut ilmu wajib untuk segera kita persiapkan. Kita masih punya kesempatan waktu 9 hari menuju Ramadan. Kemudian yang berikutnya, supaya saum Ramadan kita itu menjadi ibadah yang mengembirakan Pak Ustadz, mungkin secara fisik juga perlu kita siapkan, karena puasa itu berkaitan dengan fisik, betul. Ya kan? Iya. Yang tadinya mungkin makan tidak hanya sekali, tidak hanya 3 kali, ya berkali-kali begitu, ngopinya berkali-kali. Iya. Nah kita batasi. Nah itu kan perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi fisik juga. Betul. Nah mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan ini. Ya, tentunya di samping tadi persiapan jiwa, persiapan ilmu, memang betul juga harus kita persiapkan fisik ya, fisik kita, fisik kita, fisik keluarga kita, ya fisik masyarakat kita juga ini harus sehat. Yang termasuk sarana dan prasarana juga harus kita persiapkan secara fisiknya dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan itu diwajibkan kita saum, manakala fisik kita tidak sehat, keluarga kita pun tidak sehat, berarti secara otomatis dia tidak bisa melaksanakan ibadah saum. Kalau umpamanya tadi masuk bulan Rajab, bulan Saban, berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan, akan tetapi pada saat tibanya bulan Ramadan fisiknya malah jatuh sakit. Nah makanya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum, tapi berkewajiban dia mengqadanya di bulan yang lain. Makanya bagaimana cara kita mempersiapkan fisik kita? Ya jelas, kalaulah umpamanya tadi biasa makan dalam sehari umpamanya 3 kali ya rata-rata,
Itu makannya saja, belum ngemilnya ya. Tapi di bulan Ramadan ini kadang-kadang kita ada orang yang makan itu hanya sahur saja. Iya. Karena kalau takjil itu hanya bala-bala, gehu, kemudian mie kocok dan lain-lain begitu ya. Jadi sudah kenyang oleh makanan ruwa braib kalau dalam bahasa Sunda itu kan. Jadi makannya itu di waktu sahur saja. Ada juga yang makan tapi sebelumnya bala-bala, gehu itu biasa dan kolak gitu kan. Nah itu memerlukan adaptasi juga. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan la tumitul quluba bi kasrati ta'ami wa syarbi fa innal qalba kazari yamutu idza kasura ala ilma ya. La tumitul quluba, jangan matikan hati kalian itu bi kasrati ta'am, dengan terlalu banyak makan, wa syurbi, dengan banyaknya minum ya. Kenapa tidak boleh dimatikan hati kita dengan terlalu banyak makan dan minum? Fa innal qalba kazari, sesungguhnya hati itu ibarat tanaman. Ya, hati itu ibarat tanaman. Dia akan mati apabila terlalu banyak air, terlalu banyak disiram. Coba saja kita menanam, busuk akan busuk tanaman itu. Begitupun ketika diri kita umpamanya ya terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, maka akan mematikan hati kita. Kalau orang sudah mati hatinya itu nauzubillahi min dzalik. Coba saja kalau umpamanya kita pas waktu buka saum ya, makan banyak gitu banyak, ya, tanpa dikontrol kayak orang balas dendam ya, yang pada akhirnya mutrawih, tibra ngantuk, gak bergairah ya, betul, bergairah. Nah makanya jelas ini harus diatur ya, bagaimana cara makan Rasulullah SAW. Kemudian perut kita pun kan diisi sepertiga oleh makanan, oleh minuman, dan sepertiga itu untuk bernapas. Jangan sampai kayak anak gitu ya, kayak anak yang belajar puasa, punya makanan di siang hari dikumpulkan, pas tibanya waktu maghrib makan kayak yang balas dendam gitu kan. Iya betul. Begitu belum selesai merasa kenyang, kolak belum dimakan, canil belum dimakan dan lain sebagainya. Wah sampai akhirnya kekenyangan. Betul. Itu diceritakan ada begitu habis makan itu karena tidak nyaman, makanan penuh sampai loncat-loncat begitu kan, supaya makannya turun gitu ya. Nah itu kan keterlaluan ya, musrifin itu berlebihan ya, berlebihan. Jadi tetap fisik kita pun harus dipersiapkan. Bahkan ada satu doa Rasulullah SAW yang sering dibaca, doanya mungkin jamaah juga sudah pada tahu, sudah banyak yang hafal. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadhanali wa salimhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadhanali wa salimhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah salim, selamatkan. Allahumma salimni li Ramadan, selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Maksudnya diberi kesehatan, diberi kekuatan ya. Wa salim Ramadhanali, dan selamatkanlah Ramadan dariku. Supaya kesucian bulan Ramadan itu tidak ternodai, tidak terkotori oleh perbuatan-perbuatan jelek kita. Makanya semua orang di bulan Ramadan itu coba saja, preman pun di bulan Ramadan itu banyak yang insaf. Ya, di bulan Ramadan itu karena menghargai keagungan bulan Ramadan tadi, ya, menghargai keistimewaan bulan Ramadan itu tadi. Makanya yang tadilah katakanlah preman pun di bulan Ramadan itu banyak yang diinsaf, apalagi orang yang beriman akan semakin bertambah keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini jelas jangan sampai dibiarkan begitu saja Ramadan berlalu begitu saja. Makanya kita berdoa kepada Allah, doa bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian doa tadi ya, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadhanali wa salimhu minni mutaqabbala, dan selamatkanlah ia dariku dan terimalah segala amal baik. Jadi segala amal yang kita lakukan itu semoga diterima, karena tadi dilipat gandakannya pahala kita. Yang sunnah dianggap wajib. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan melaksanakan wajib di luar bulan Ramadan. Kalau kita baca Quran satu huruf ya, itu diberi pahala 10 kebajikan.
Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wa bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah memberinya dengan 10 kebajikan dari setiap huruf yang dibaca. Kita berinfak, kita bersedekah, itu dilipat gandakan. Betul, Pak Ustaz. Makanya di dalam hadis yang lain juga disampaikan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Betul, Pak Ustaz. Ya Pak Ustadz, kita selalu mendoakan gitu ya, dan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh jamaah sekalian ya, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan dengan Ramadan, dan kemudian ketika kita bertemu dengan Ramadan, kemudian Allah juga memberikan fisik yang sehat, yang sehingga kuat, bisa mengerjakan saum Ramadan gitu. Nah, kita juga senantiasa mengingatkan kepada jamaah ya, karena pada saat ini kita juga sedang berada di tengah wabah COVID-19 begitu. Jamaah juga dianjurkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah ikhtiar kita menjaga fisik kita supaya tetap sehat. Ketika Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, saat itu kita sehat begitu ya, bisa mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian terkait dengan pola makan yang baik gitu ya, pola hidup yang baik, pola hidup sehat yang baik, itu juga mari kita budayakan sebagai umat Islam gitu. Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan, bahkan mencontohkan bagaimana pola hidup sehat. Termasuk ketika kita bertemu dengan Ramadan ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka begitu ya Pak Ustadz. Betul. Karena menyegerakan berbuka itu memberikan manfaat yang besar, termasuk soal fisik itu tadi. Betul. Itu hadisnya gimana Pak Ustadz? Ya. Sebetulnya jaminan dari Allah di dalam hadis Rasulullah SAW, justru dengan melaksanakan ibadah saum itu akan membuat jiwa kita sehat. Sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Makanya tidak ada orang yang sakit atau meninggal gara-gara puasa. Ini pernah dibuktikan di dalam sejarah kalau tidak salah, di zaman Raja Muqawqis gitu ya, Rasulullah SAW itu disuruh untuk mengamati orang-orang yang berpuasa, dia bekerja, dia beraktivitas. Artinya puasa itu jangan menghalangi kita untuk beraktivitas atau bahkan menurunkan etos kerja kita. Tapi justru dengan puasa itu etos kerja kita harus semakin meningkat, ya, kinerja kita harus lebih baik. Karena Rasul tadi sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Nah, Rasulullah mengamati gitu ya orang-orang yang bekerja dengan kerasnya, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Tapi tidak menemukan seorang pun yang sakit. Itulah jaminannya. Jadi puasa itu akan membuat yang bersangkutan itu sehat ya. Justru dengan puasa ya, pola makan yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Jadi orang-orang yang memiliki kayak penyakit itu ya, dari pola makan yang tidak teratur diantaranya, dan ya penyakit-penyakit yang lain tentunya. Karena tapi dengan berpuasa itu insya Allah ya, penyakit kejiwaan itu akan sembuh ya dengan melaksanakan ibadah saum. Nah, bagaimana caranya pada saat kita melaksanakan ibadah saum? Karena tubuh kita itu kan memiliki keterbatasan di dalam asupan makanan. Karena itu sudah sedemikian rupa Allah mewajibkan ibadah saum, walaupun kalau kita lihat pernah baca di Lentera Hati ya, Prof. Dr. Quraisy Shihab itu ya, dengan kalimat kutiba alaikumusiyam itu pasif kan? Pasif. Berarti seolah-olah kewajiban itu bukan dari Allah. Tapi bagaimana manusia itu sendiri yang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah saum, karena melihat keagungan dan keutamaan dari ibadah saum itu sendiri. Jadi bagaimana diri kita ya termotivasi ya
untuk melaksanakan ibadah saum, karena Allah sudah memberikan fasilitas tadi melebihkan ya bila dibanding dengan amalia-amalia yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu bagian dari amalia yang bisa menyempurnakan ibadah saum kita, Mas. Yang pertama itu kalau kita ingin sehat, ingin kuat dalam melaksanakan ibadah saum, pertama dari segi sahur. Ya, tasaharu fa inna bis sahuri barokatun. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Jadi sahur itu walaupun hanya seteguk minuman, sebiji kurma, sesuap nasi, sepotong roti umpamanya, kita laksanakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada barokah. Yang kita inginkan kan adalah keberkahannya. Walaupun makan banyak tapi tidak barokah, tidak akan memberikan kekuatan. Tapi kalau kita diberi keberkahan oleh Allah, walaupun sepotong roti, satu biji kurma umpamanya, hanya segelas susu, diberi keberkahan oleh Allah, badan kita, fisik kita akan kuat. Nah itu, tapi sahur itu harus diakhirkan. Maksud diakhirkan itu bagaimana hikmahnya? Hikmahnya itu kalau sahur diakhirkan tidak terlalu lama menunggu waktu subuh. Coba saja kalau maunya kita sahur jam 1, jam 2 tidur lagi dalam keadaan perut yang kenyang. Tiba waktu subuh pas sedang tibra-tibranya gitu kan. Nah, itu makanya disunahkan itu tidak lama menunggu jeda waktu subuh. Itu kalau sahur itu diakhirkan. Nah yang kedua, amalia penyempurna ibadah saum itu memang betul kalau buka itu harus disegerakan. Karena tadi ada keterbatasan jiwa kita. Justru di waktu maghrib itu ya perut kita sudah harus diberikan kewajibannya, maksudnya haknya, hak fisik kita ya untuk menerima asupan gizi. Coba saja kalau kita rasakan saja, kalau lebih pemanya kita kelewat karena tanggung dan lain sebagainya, sampai melewati batas pemanya waktu berbuka, kemudian kita berbuka nggak terasa enaknya, udah nggak ada selera lagi, selera makan. Tapi kalau pas saatnya ya buka umpamanya ya pas kita kan kadang-kadang maaf ya, tradisi di kita ini luar biasa sebetulnya mempersiapkan waktu berbuka itu, apalagi anak-anak. 5 menit lagi, 10 menit lagi itu meja sudah ditata sedemikian rupa, kemudian makanan sudah dihidangkan, bahkan 5 menit ya oleh anak-anak itu sudah kalau kolak itu sudah dikocek-kocek gitu kan, mie sudah ditata sedemikian rupa. Coba kadang-kadang kita menahan amarah dari pagi tapi bisa hancur 5 menit sebelum waktu maghrib. Kenapa? Karena kolaknya tersenggol oleh anak gitu ya. Itu bisa membatalkan puasa itu ya, mengosongkan pahala puasa kita. Nah makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma azilul fitr, itu kalau tidak salah hadisnya. Tidak ada sesuatu yang harus disegerakan dalam hal kebajikan oleh manusia. Satu diantaranya adalah menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka itu adalah satu amalan yang baik yang kalau kita lakukan ya. Makanya segerakan berbuka. Kalau sahur tadi diakhirkan, kalau buka disegerakan. Tapi bukan berarti belum maghrib harus disegerakan jam 5 sudah buka, bukan begitu. Ya, tetap menunggu batas waktu maghrib masuk. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saum kita didasarkan dengan ilmu ya, sebagaimana tadi diceritakan Pak Ustadz, sekarang jamaah sudah tahu ya bahwa menyegerakan berbuka puasa itu ada hikmah, ada kebaikannya, plus yang kedua berpahala ya, karena ini disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Coba saja kalau kita tidak tahu ilmunya gitu, tidak tahu dasar hadisnya, mungkin hanya akan melewatkan begitu saja. Oh sudah beduk, buka waktu buka, bahkan dilewatkan nanti masih kuat habis sholat maghrib. Atau tanggung anak-anak itu sinetron sedang rame, ibu-ibu sedang rame gitu kan, nanti aja itu begitu ya, tidak baik gitu. Nah begitu jamaah ya. Jadi
persiapan ilmu itu sangat penting, persiapan fisik juga sangat penting supaya Ramadan ini adalah Ramadan yang mengembirakan. Dan Pak Ustadz, yang terakhir mungkin juga kita perlu tahu begitu ya, supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang menggembirakan. Kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan atau kita persiapkan secara aktivitas untuk kita lakukan nanti di bulan Ramadan ini. Ya, memang kalau tidak kita agendakan ya persiapan aktivitas selama bulan Ramadan itu mau apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, agenda selama bulan Ramadan itu apa sih yang akan kita lakukan? Kurang lebihlah seperti itu. Makanya perlu dipersiapkan juga nih aktivitas yang akan kita lakukan. Termasuk mungkin aktivitas pribadi, aktivitas keluarga, aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas yang akan kita lakukan di masjid-masjid, termasuk di kita. Apakah sudah dibentuk panitia Ramadannya, apa saja bentuk kegiatannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kan aktivitas yang akan kita lakukan. Ya paling tidak mungkin aktivitas yang paling awal, bagaimana cara mengekspresikan kegembiraan itu dengan melakukan penyambutan Ramadan, atau dalam bahasa kita sering terdengar tarhib Ramadan. Tarhib, jadi menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Kita kumpulkan keluarga, kita kumpulkan jemaah, kita kumpulkan masyarakat, ya, bahwa Ramadan akan tiba dalam rangka supaya dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu kita dalam keadaan bersih, ya. Di antara kita harus saling memaafkan. Jadi bukan hanya di akhir sebetulnya, tapi justru yang disebut dengan kalau dalam istilah di kampung atau di lembur itu kuramas, ya, bersih. Nah, bebersih itu bukan berarti mandi di kali bareng-bareng, bukan, tapi bebersih dari dosa. Hakekok. Iya. Apalagi kalau hakekok kemarin ya. Hakekok ya. Itu keliru. Iya. Mandi bareng-bareng, keramas bareng-bareng, laki dan perempuan bercampur dan lain sebagainya. Tapi maksud bebersih di sini adalah bagaimana membersihkan diri kita, dosa-dosa kita kepada kedua orang tua, kepada sanak famili, tetangga, ya, jemaah secara umum umpamanya. Nah, makanya di dalam tarhib Ramadan itu kita saling memaafkan. Kadang-kadang kenapa tidak kita lakukan? Karena di kita biasanya lebih dipertimbangkan konsumsinya, ya. Padahal sesungguhnya itu tidak menjadi acuan penting. Yang terpenting bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Silaturahimnya itu yang paling utama. Nah, itu aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama dalam menyambut kegembiraan bulan Ramadan dengan tarhib Ramadan, ya, penyambutan bulan Ramadan. Nah, di sana juga tadi apakah sudah dibentuk panitianya, kemudian agenda kegiatannya apa, apakah hanya tarawih atau tadarus atau umpamanya pesantren Ramadan atau kajian-kajian yang lain, ya, itu perlu juga dibuatkan penanggung jawabnya supaya selama 1 bulan itu kegiatan itu betul-betul berjalan dengan baik, betul-betul memanen pahala, gitu ya. Semua orang terlibat, semua orang berpacu pastabikul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebajikan, karena pastilah orang yang memahami bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, semuanya akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tarhib Ramadan. Yang kedua mungkin dari segi aktivitas, yaitu pengisian bulan Ramadan itu sendiri dengan kegiatan-kegiatan. Agendakanlah kegiatannya. Agendakannya selama 30 hari itu jangan sampai ada 1 hari pun yang terlewatkan dengan kegiatan. Termasuk mungkin agenda pribadi kita. Kalau Ramadan kemarin umpamanya kita masih di masa Covid pandemik 19, ya. Sudah hampir 1 tahun. Ramadan kemarin memang lagi berat-beratnya kita menghadapi Covid, sehingga tarawih tidak dilakukan secara berjamaah di masjid, tapi di rumah masing-masing. Bahkan tadarus pun dilakukan di rumah masing-masing. Nah, maksudnya ada target-target tertentu, ada capaian-capaian tertentu, baik untuk pribadi umpamanya. Alhamdulillah tahun kemarin umpamanya saya dengan keluarga sampai khotam Al-Quran. Nah, apakah target itu bisa dicapai di tahun ini atau malah tidak begitu? Walaupun pemerintah sekarang dalam hal ini membolehkan, apalagi Ketua DMI Pusat, ya,
Masjid-masjid silahkan dibuka, digunakan, tapi tetap protokol kesehatan. Yang 5M itu ya, yang 5M tetap harus diperketat begitu, supaya di satu sisi kegiatan berjalan, di sisi yang lain juga protokol kesehatannya ditempuh. Jadi supaya aman gitu dalam hal pelaksanaannya. Ya Pak Ustadz, gembira menyambut Ramadan ya. Saya kira ngobrol perkara Islam di sore hari ini sangat lengkap begitu ya, komplit, mulai dari menyambutnya begitu sebelum datangnya Ramadan, kemudian persiapan jiwa, fisik, ilmu, dan juga aktivitas yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan ya. Sudah kita bahas, dan marilah kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa dipertemukan dengan Ramadan, dan kemudian ketika kita benar-benar bertemu dengan Ramadan, fisik kita juga sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap pertolongan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebagai informasi Pak Ustadz kepada jemaah sekalian, bahwa di DKM Asidik ini insya Allah juga akan dilaksanakan penyambutan Ramadan. Istilahnya tadi tarhib Ramadan ya. Dan kemudian juga insya Allah kepanitiaan juga sudah ada. Nanti kita akan terbentuk ya. Nanti jamaah mohon bisa terlibat begitu dalam kegiatan dan melibatkan diri sehingga kita memfasilitasi jamaah beribadah, tetapi kita juga bisa ikut menjadi bagian orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi artinya pahalanya bisa dua. Kita memfasilitasi orang beribadah dan kita juga melakukan ibadahnya itu sendiri. Gitu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di penghujung waktu ngobrol perkara Islam. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk terus mengikuti kajian dakwah digital ya, melalui semua media sosial yang ada di Masjid Asidik, yaitu mulai dari Facebook, IG, dan YouTube dengan nama Masjid Asidik Official. Dan kemudian bagi jamaah sekalian yang berniat atau memiliki kelebihan rezeki dan ingin berdonasi untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Asidik, silakan Anda yang ingin mentransfer bisa mentransfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia ya, dengan nomor rekening 2018010553 atau ya, saya ulangi sekali lagi, bila Anda ingin berdonasi untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Asidik dan juga untuk kesejahteraan jamaah, Anda bisa mentransfer ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 2018 01 0553 ya. Informasi lainnya adalah berkaitan dengan program Canceling Taat, tabungan akhirat. Alhamdulillah kita sudah memanen perdana. Alhamdulillah ya, sudah menarik canceling yang sudah berjalan dalam 1 bulan, karena memang programnya adalah penarikan sebulan sekali. Alhamdulillah kami informasikan di penarikan perdana ini kemarin sudah kita lakukan. Jumlahnya berapa Tat? Kurang lebih 13 juta ya, dengan kurang yang lebih 13 juta ya, Masya Allah ya. Dari sisa uang belanja kita masukkan ke canceling setiap hari, tidak terasa dalam 1 bulan sudah penuh cancelingnya, dan kita tarik dari jamaah. Bank beras itu. Kemudian selain ada canceling taat ya, tabungan akhirat, DKM Asidik juga meluncurkan program tabungan beras atau bank beras ya. Beras ini dikumpulkan dari jamaah. Silakan jamaah menabung beras atau menitipkan beras atau bersedekah beras berapapun banyaknya, mau 1 gelas,
mau 2 gelas, 1 kilo, 1 kilo, 1 karung, 1 kontainer. Silahkan diterima oleh masjid ya. Iya, dengan senang hati ya. Mau seminggu sekali, mau setiap hari, mau sebulan sekali juga boleh. Silakan jamaah sekalian menitipkan ke panitia atau ke pengurus masjid di jam-jam waktu sholat. Jadi jamaah mau sholat zuhur misalnya ya, datang ke masjid sholat zuhur, kemudian menitipkan beras untuk bank beras. Nah, tujuannya apa tadi ini bank beras ini? Tujuannya ini sangat luar biasa, luar biasa program dari DKM Asidik ini. Ketika beras sudah terkumpul, jadi nanti siapapun dalam hal ini jemaah warga RW 14 khususnya yang memerlukan dari beras tersebut, silakan nanti bisa mengambil di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan oleh panitia nanti. Tempatnya jadi, di masjid ya tadi? Di masjid. Jadi nanti dibuka di setiap waktu sholat. Jadi siapapun yang membutuhkan jemaah warga RW 14 khususnya, umumnya warga muslimin dan muslimat yang membutuhkan beras, nanti silakan tinggal mengambil. Ya. Kalau untuk Kenceleng ini menjadi andalan untuk kegiatan-kegiatan pengurus ya dalam hal ini, mulai dari operasional operasional masjid, kemudian juga kajian-kajian, kemudian juga khotib Jumat, kemudian asidik berbagi Jumat berkah, kemudian juga air berkah dan lain sebagainya. Ini program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus pergi sekarang, dan tentunya di dalam kesempatan ini Mas, saya juga akan mengucapkan beribu banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsira kepada jemaah warga RW 14, para donatur dan juga relawan yang telah berpartisipasi aktif, terutama menitipkan rezekinya, sebahagian rezekinya melalui Kenceleng Taat tabungan akhirat, yang alhamdulillah periode April sudah kami pungut sudah kami ambil, dan untuk finalisasi jumlahnya berapa kalau tidak salah sekitar 13 jutaan lah, mudah-mudahan itu bisa terkumpul. Alhamdulillah. Sekali lagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal baik ibu dan bapak para donatur sekalian dengan balasan yang berlipat ganda tentunya. Dan mudah-mudahan Allah juga memberi pengganti yang lebih banyak, yang lebih besar dibanding dengan rezeki yang telah dikeluarkannya. Amin. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi penyuci diri, penyuci jiwa, termasuk penyuci harta dari bapak dan ibu sekalian. Kami hanya bisa mendoakan sekali lagi, mudah-mudahan bapak dan ibu jemaah sekalian diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian putra dan putrinya pun solih dan solihah, rezekinya pun halalan thayyibah, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tumaninah. Amin. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah rabbil alamin ya, semua program-program kita di Masjid Asidik alhamdulillah diberikan kelancaran. Amin amin ya Allah. Demikianlah jamaah sekalian, akhir dari ngobrol perkara Islam edisi 35 dengan topik gembira menyambut Ramadan, dan kami senantiasa berdoa agar kita semua diberikan kegembiraan yang sesungguhnya sekarang, nanti, maupun pada saatnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Terima kasih Anda sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.